Ya, tunggu bentar. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yedija. Kali ini gue mau nge-review lensa Sigma 50 mm ini. Yuk masuk intro. Halo, pada video kali ini aku mau mereview tentang lensa Sigma 50 Art Series ini yang udah saya beli kurang lebih sekitar 4 tahunan yang lalu. Kalau saya boleh memilih nih, punya satu lensa aja yang aku bawa buat motret kemana-mana, saya pasti akan membawa lensa 50 ini. Saya akan berikan alasannya di video ini. Fact yang pertama, saya tuh sudah memotret ratusan ribu frame dengan lensa 50 mili ini, dan ada sekitar mungkin 17.000 foto yang bagus-bagus menurut saya selama kurang lebih 4 tahunan ini. Saya juga pernah tuh motret sama temen saya, fotografer juga. Waktu itu lagi motret weddingan, itu dia cuma pakai satu lensa ini 50 mili, dan ya tentunya dia sebagai fotografer dua ya, bukan fotografer satu, untuk dari pagi sampai malam weddingan itu. Nah, itu kan membuktikan kalau lensa 50 mili ini adalah lensa yang sangat berguna sekali. Jadi waktu pertama kali kalian membeli, itu kalian akan mendapatkan satu buah pouch yang nggak ada di sini, ada di rumah saya. Terus satu unit lensanya ini sendiri, itu kalian dapat hoodnya. Terus tutupnya itu bentuknya pins seperti ini, pins gini. Ini mempunyai filter thread yaitu 77 mili, yang tentunya itu masih standar dan ya cukup gede. Terus di bagian belakangnya seperti ini. Nah, kalau kalian tahu, ini lensa 50 Sigma ini adalah lensa yang ukurannya cukup besar tuh. Kalau kita lihat ukurannya segini, biasanya lensa 50 itu ukurannya itu cuman setengahnya ini guys. Cuman sekitar segini. Terus beratnya juga ya mungkin nggak sampai setengahnya inilah, itu biasanya. Dan ini lensa 50 ini yang terbesar. Ya, yang punya saingannya sih sebenarnya ada Zeiss Otus, itu agak lebih besar lagi dan lebih berat lagi dan jauh sekali lebih mahal, tapi manual. Nah, lensa ini tuh punya berat 815 gram, terus mempunyai minimum focusing distance 40 mili. Nggak terlalu makro sebenarnya. Kalau makro aku lebih memilih lensa kit atau lensa makro yang beneran bisa buat makro. Dan lensa ini kekurangannya itu tidak punya weather sealing guys. Biasanya kalau kalian lihat lensa yang weather sealed, itu di bagian gasket belakangnya ini itu ada karet. Nah, di sini Sigma itu belum menyematkan karet di sini. Kalau Sigma yang sekarang mulai seri 85 mili atau ke atas, itu biasanya mereka udah punya weather sealing. Kalau lensa ini belum, meskipun aku juga sering motret di kondisi yang gerimis atau hujan-hujan kecil gitu, aku masih berani sih. Ya tentunya bodi kamera kalian juga harus weather seal juga. Terus lensa ini itu lensa yang cukup mahal, kita nggak bisa bilang ini lensa murah, tapi kalau mahalnya itu relatif ya. Kalau kalian memang profesional sih, kalian bisa beli lensa ini. Tapi kalau kalian mungkin punya uang yang lebih, mungkin kalian bisa membeli lensa yang native, karena biasanya lensa native itu hasilnya akan lebih bagus dan lebih autofocusnya itu loh, terutama bisa lebih jalan dengan baik kalau pakai lensa native. Tapi untuk pengganti, lensa ini pun udah cukup. Sekarang kalau aku lihat di website itu dibanderol dengan harga 13,6 juta, ya lumayan lah ya.
Dan lensa ini ada beberapa mount yang aku tahu itu ada Canon, terus Nikon, Sony sama L mount. Nah, sekarang apa sih yang bagus dari lensa 50mm itu? Yang pertama yaitu build quality. Ini gue demen banget guys sama build quality-nya ini. Ini tuh terbuat dari metal, keras banget. Dan hoodnya ini terbuat dari plastik, tapi plastik yang tebel. Ini aku kalau motret itu sering aku pasang aja, biasanya buat biar nggak kepentok-pentok gitu sama benda-benda lain. Terus selain itu yang gua suka lagi adalah ketajamannya. Nah, kalau kalian tahu lensa bukaan lebar itu kan biasanya mulai tajam itu kan kalau kalian buka satu atau dua stop di atasnya. Misalkan lensa 50 Canon yang 18 itu kalau mau tajam kalian harus buka di f2,2, 2,8 atau f4 baru tuh kelihatan tajamnya. Kalau pakai yang f terendah itu biasanya gambarnya masih belum terlalu tajam. Nah, berbeda sama lensa ini guys. Ini lensa tajam banget. Ini aku ada beberapa contohnya, kalian bisa lihat contoh-contohnya foto ini. Mau dipakai di indoor, mau dipakai di outdoor, ini lensa sih tajam banget. Nah, terus selain itu, bokehnya ini juga bagus banget. Fantastis sih menurut gua di f1.4-nya. Apalagi kalau kalian motret close up ya, itu bokeh ball yang dihasilkan itu bisa smooth. Dan biasanya kan ada beberapa lensa tuh yang bokeh ballnya itu kayak ada onion gitu kan, ada lapis-lapisannya. Nah, kalau lensa 50 ini smooth banget guys. Jadi bokehnya itu bagus. Terus abis itu yang gua suka 50 ini adalah focal length-nya itu mendekati human vision. Nah, kalau kalian tahu pernah baca research paper juga, pandangan kita mata manusia itu kurang lebih itu sekitar 50 mili, terutama itu kalau kita tutup satu mata seperti ini. Jadi nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau aku sendiri pun misalkan lagi motret sama model atau sama bride, yaitu komunikasi yang aku hasilkan itu juga enak guys. Jadi kalau aku ngomong, kalau misalkan pakai lensa tele itu kan ngomongnya harus keras karena kita kan jauh sama modelnya. Kalau kita pakai lensa wide itu kan kayak terlalu dekat gitu, beberapa orang kan nggak nyaman. Kalau lensa 50 ini enak banget sih buat berkomunikasi juga. Ini lensa bakal menghasilkan kontras yang bagus banget. Dan ya tentunya kalian harus bersihin ya lensanya, karena kadang-kadang sih yang bikin kontras dari kamera kalian jelek itu kalau bagian belakangnya lensa ini kotor atau di bagian depannya, tapi bagian belakang itu lebih berpengaruh banget sih. Nah, terus lensa ini juga punya distorsinya rendah banget. Kalau kalian sering pakai lensa wide itu kan bagian ujung-ujung fotonya kan sering ketarik-tarik. Nah, kalau kalian pakai lensa tele itu kan biasa kena kompresi fotonya. Kalau 50 ini bisa dibilang mau foto agak dekat pun sampai close up pun itu masih belum terlalu distorsi. Nah, biasanya aku pakai lensa 50 ini kalau foto dari medium shot dari perut sampai atas. Kalau misalnya udah sampai close up banget itu agak distorsi sih emang. Selain itu yang aku suka lagi yaitu focusingnya itu cepet banget guys. Kalau ya ini kalian bisa bandingin lah sama lensa L series, meskipun nggak 100% ya, tapi mungkin ya 80% bisa mendekati lensa L series ini. Aku pun sering pakai lensa ini buat servonya, misalkan kayak lagi wedding itu bride lagi jalan ke depan atau lagi motret event kayak mobil dari samping aku panning seperti itu buat fokusnya itu masih cepet banget. Dan ya tentunya itu tergantung sama kamera kalian juga. Kalau kamera kalian sistem focusingnya jelek sih ya pasti hasilnya juga kurang maksimal. Nah, kalau aku sendiri sih pengalaman dulu aku pakai kamera 6D sama lensa ini itu agak sedikit bermasalah sih sama back focus gitu. Jadi aku harus ngatur lagi settingan di kamera supaya fokusnya itu bisa pas banget. Tapi begitu aku pakai kamera 5D Mark IV ini lensa udah bukan jadi masalah lagi sih untuk focusingnya, untuk ketajamannya itu udah makin meningkat. Jadi kamera kalian itu mempengaruhi banget sih. Terus worth it nggak sih kalian beli lensa ini dengan harga yang cukup mahal tadi? Kalau menurut aku, kalau kalian sebagai profesional atau menuju ke profesional, ini lensa
worth it banget guys. Soalnya ini range 50 ini semisalkan nih kalian punya kamera APS-C, yaitu kan kena crop factor biasanya 1,5 atau 1,6 kali. Itu 50 ini akan menjadi 80 atau 85 mili, dan range 85 itu bagus juga dipakai buat foto portrait, untuk foto setengah badan seperti itu bagus banget. Dan sewaktu-waktu kalian mau mengupgrade kamera kalian menjadi full frame, nah lensa 50 ini juga masih kepake, bisa menjadi lensa all round kalian. Dan ya ini terbukti sudah aku pakai 4 tahun nggak ada masalah sama sekali dengan lensa ini. Udah kepetok berkali-kali juga nggak rusak juga, udah kena hujan juga masih berfungsi dengan baik. Jadi ini menurut aku adalah investasi yang bagus. Kalau kalian ada masukan untuk lensa ini, atau kalian nggak suka sama lensa ini, atau kalian pernah mencoba lensa ini, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa berdiskusi di bawah. Oke, jadi segitu dulu. See you. Selamat memotret, salam jepret, terus berkarya.